Pada 10 September 1930, seorang bayi bernama Tolhah lahir di Malang. Ayah ibunya merupakan pendatang yang berasal dari Melega, Bangkalan, Madura. Ayah dan ibu Tolhah kecil merupakan perantau yang berprofesi sebagai pedagang yang menikah pada tahun 1927 dan menetap di desa Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Kemudian mereka pada akhirnya pindah ke Kampung Kidul Pasar. Tolhah memiliki dua saudara, kakaknya bernama Ahmad meninggal semasa masih bayi, sedangkan adiknya adalah perempuan bernama Mardiyah. Selain dua saudara kandung, Tolhah kecil juga memiliki saudara angkat yang diambil asuh oleh ayahandanya. Anak tersebut bernama Usman. Baik Tolhah dan saudara-saudarinya menambahkan nama Mansur di belakang nama mereka. Tolhah kecil yang tinggal di lingkungan gang sempit tidak begitu memungkinkan untuk terlalu bebas bermain di luar rumah. Untuk itu ia banyak menghabiskan waktu di dalam rumah. Meski kebanyakan waktunya ia habiskan di dalam rumah, namun ia bisa mengetahui banyak hal dari kebiasaannya membaca. Kebiasaan tersebut sangat digemarinya, bahkan buku bacaan saudaranya, Usman, yang usianya lebih tua pun sudah ia baca. Ia dikenal sebagai kutu buku, tampak dari wajahnya ia sebagai kutu buku dengan kacamata tebal yang selalu menyertainya. Tolhah menempuh pendidikan formal untuk pertama kalinya ialah di Sekolah Rakyat Muallimin NU Malang pada tahun 1937. Semula, sekolah ini bernama Nahdlatul Wathon yang didirikan oleh Kiai Haji Nahrawi Thohir, Ketua Umum PBNU periode 1944 sampai 1951. Madrasah ini dibina dengan baik. Para guru didatangkan dari berbagai kota dan daerah lain. Selain Malang, para guru berasal dari Surabaya, Surakarta, hingga Yogyakarta. Salah satu guru yang berpengaruh terhadap perkembangan Tolhah kecil adalah Kiai Haji Muhammad Syukri Ghazali, seorang berjiwa intelektual yang pada gilirannya menjadi Ketua Umum MUI periode 1981 sampai 1984. Setelah menempuh pendidikan dasarnya di sekolah rakyat, Tolhah kecil kemudian melanjutkan jenjang sekolah menengah pertamanya di SMP Islam antara tahun 1945 sampai 1947. Di tengah fokus menuntut ilmu ini, terjadi peristiwa peperangan revolusi agresi kedua Belanda. Ia yang saat itu berusia 17 tahun menjadi sekretaris Sabilillah Malang Selatan. Begitu peperangan menghadapi agresi Belanda mereda dan keadaan kota Malang kembali tenang, maka ia kembali ke kota Malang karena sebelumnya sempat melakukan pengungsian. Tolhah akhirnya melanjutkan pendidikannya di Taman Madya dan Taman Dewasa Raya yang masih berada di dalam pengelolaan Yayasan Taman Siswa pada tahun 1949 sampai 1951. Ia menyelesaikan pendidikannya dengan baik dan mengakhiri masa pendidikan menengahnya. Selain pendidikan formal, Tolhah kecil juga mengisi hari-harinya dengan pendidikan non-formal di madrasah dan beberapa pesantren. Saat bulan suci Ramadan tiba, ia berkelana dari pesantren ke pesantren untuk bertabaruk kepada para alim ulama dengan menimba ilmu agama kepada mereka. Di antara pesantren yang pernah ia sambangi adalah pesantren Tebu Ireng Jombang yang diasuh oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan pesantren Al-Hidayah Lasem yang diasuh oleh Mbah Maksum. Setelah menuntaskan pendidikan dari Taman Madya dan Taman Dewasa Raya, Tolhah memperoleh bersamaan ijazah dari Sekolah Menengah Atas Negeri Malang. Hal itu menjadi tiket yang ia gunakan untuk keberangkatan menimba ilmu pengetahuan di kota pelajar Yogyakarta. Restu ibu mengantarkan niat dan membulatkan tekad Tolhah. Ibundanya meyakinkan bahwa ia sanggup membiayainya sampai menyelesaikan kuliah setuntas-tuntasnya di Yogyakarta. Komitmen tersebut ia niatkan agar anaknya menjadi orang yang berhasil dan berguna di masyarakat. Tolhah akhirnya berangkat menuju ke kota Yogyakarta. Ia tidak sendiri, terdapat dua teman lainnya yang berasal dari kota yang sama yang juga ikut berangkat ke Yogyakarta. Pertama adalah Sukaji.
kelak menjadi rektor UGM, dan kedua adalah Saifullah Muhyiddin. Hari bersejarah Tolha pun tiba, hari itu tanggal 28 Agustus 1951. Ia berangkat dengan kereta api dari Stasiun Besar Malang menuju Stasiun Tugu, Yogyakarta. Ia berhasil masuk Fakultas Hukum Ekonomi Sosial dan Politik (HESP) Universitas Gadjah Mada. Pada awalnya, Tolha memilih jurusan Sosial Politik, kemudian pindah ke jurusan Hukum Tata Negara. Sosoknya yang suka terhadap organisasi tercermin dari kecakapannya dalam aspek kepemimpinan. Ia aktif di Pelajar Islam Indonesia atau PII dan juga Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia atau HMI. Di tengah geliat proses berorganisasi tersebut, ia kemudian mengambil langkah bersejarah dengan merintis sebuah ikatan yang kelak dapat berkembang dengan luas. Ikatan tersebut adalah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau IPNU.